Halo, selamat pagi anak-anak ibu sekalian. Kita bertemu lagi pada mata pelajaran PPKN. Nah, untuk saat ini kita akan masuk ke pelajaran bab 2, yaitu mengenai sistem dan dinamika demokrasi Pancasila. Yang dimaksud dengan sistem adalah seluruh satu kesatuan yang ada dalam demokrasi Pancasila. Nah, kalau dinamika ini merupakan proses mulai dari zaman penjajahan hingga ditetapkannya demokrasi Pancasila sebagai satu sistem pemerintahan di Indonesia. Kita akan bahas, nanti yang pertama itu mengenai hakikat demokrasi. Kemudian kita akan bahas mengenai bagaimana dinamika atau proses penerapan demokrasi Pancasila. Apa itu hakikat demokrasi? Hakikat demokrasi itu merupakan sistem bermasyarakat dan bernegara serta pemerintahan yang memberikan penekanan pada keberadaan kekuasaan di tangan rakyat, baik dalam penyelenggaraan negara maupun pemerintahan. Nah, di sini kita garis bawahi kekuasaan di tangan rakyat ya. Kita garis bawahi di sini bahwa memang demokrasi itu adalah sistem pemerintahan di mana kekuasaan tertinggi itu berada di tangan rakyat. Lalu, apa itu makna demokrasi? Nah, demokrasi ini berasal dari dua kata. Ini dalam bahasa Yunani ya. Demos itu artinya rakyat, kemudian kratos atau kratein itu berarti pemerintahan. Sehingga dapat diartikan bahwa demokrasi ini merupakan pemerintahan rakyat. Kata ini kemudian diserap menjadi salah satu kosakata dalam bahasa Inggris yaitu demokrasi. Nah, ada satu pandangan filsuf Abraham Lincoln. Nah, ini merupakan pandangan yang cukup terkenal mengenai makna demokrasi. Dikatakan di sini bahwa demokrasi itu adalah sistem pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Nah, apa yang dimaksud dengan pemerintahan dari rakyat? Nah, kalau pemerintahan dari rakyat itu bahwa kekuasaan yang saat ini sudah diduduki oleh pemerintahan itu adalah berasal dari rakyat. Nah, mereka bisa duduk di sana itu karena kekuasaannya itu adalah berasal dari rakyat. Nah, kemudian oleh rakyat ini segala fasilitas umum yang diberikan oleh pemerintah itu harus dijaga oleh rakyat. Ya, itu harus dijaga oleh rakyat. Kemudian dalam proses penjagaan itu, ya, dalam proses penjagaan fasilitas atau sejenisnya, itu nanti keseluruhannya itu adalah untuk kesejahteraan rakyat. Nah, itu dia kira-kira yang dimaksud di sini. Kemudian klasifikasi demokrasi. Nah, jenis-jenis demokrasi itu dibagi menjadi 3. Berdasarkan titik berat perhatian, ada demokrasi formal, material, kemudian gabungan. Nah, berdasarkan ideologi, itu ada demokrasi konstitusional atau demokrasi liberal. Kemudian ada demokrasi rakyat. Nah, untuk yang ketiga, berdasarkan proses penyaluran kehendak rakyat, itu ada demokrasi langsung dan demokrasi tidak langsung. Nah, apa yang menjadi prinsip atau pegangan demokrasi ya, yang menjadi kaidah atau ketentuan dasar yang harus kita pegang dan harus kita taati. Nah, apa-apa saja itu negara berdasarkan konstitusi. Apa itu konstitusi kita, Nak? Yaitu Undang-Undang Dasar NKRI tahun 1945. Nah, kemudian yang kedua itu jaminan HAM. Nah, di bab 1 ini kita sudah bahas apa itu yang dimaksud dengan HAM. Hak asasi manusia ini sudah diperoleh manusia bahkan sejak dalam kandungannya. Ya, apa-apa saja itu hak untuk hidup, memperoleh pekerjaan, pendidikan, untuk berpendapat. Nah, itu dia. Di sini prinsipnya itu HAM itu tadi harus bisa dijamin. Nah, itu dia. Kemudian kebebasan berserikat. Ini kebebasan berserikat ini adalah kebebasan untuk membentuk satu komunitas. Nah,
komunitasnya ini juga itu harus bisa bermanfaat bagi masyarakat sekitar. Jadi ya. Kemudian pergantian kekuasaan secara berkala. Nah, itu untuk pergantian kekuasaan berapa kali dalam setahun untuk Indonesia. Ada 1 kali dalam 5 tahun untuk presiden. Nah, kemudian adanya peradilan bebas dan tidak memihak. Kemudian penegakan hukum dan persamaan kedudukan setiap warga negara di depan hukum. Nah, ini biasanya dilakukan oleh kepolisian atau mungkin hakim. Nah, jadi semua harus sama di depan hukum. Kemudian jaminan bebas pers. Nah, ini sama juga halnya dengan kebebasan untuk mengeluarkan pendapat. Ya, inilah dia prinsip-prinsip yang harus dipegang dalam demokrasi, yang harus kita taati bersama. Selanjutnya, kita akan bahas bagaimana perjalanan penerapan demokrasi Pancasila. Bagi bangsa Indonesia, pilihan yang tepat dalam menerapkan paham demokrasi adalah dengan demokrasi Pancasila. Nah, jadi anak-anak, sebelum demokrasi Pancasila itu ditetapkan sebagai satu sistem pemerintahan, itu sudah ada beberapa sistem yang digunakan oleh Indonesia. Namun, karena paham demokrasi Pancasila ini sesuai dengan kepribadian bangsa. Ya, ini sesuai dengan tata nilai sosial budaya sendiri. Nah, ini sudah sampaikan pada pelajaran lalu apa-apa saja yang ada atau nilai apa saja yang ada dalam Pancasila. Nah, untuk nilai-nilainya itu sesuai dengan kepribadian bangsa kita. Nah, kemudian ada di sini 10 pilar yang disampaikan oleh Ahmad Sanisi. Ya. Demokrasi itu harus berketuhanan yang Maha Esa, harus dengan kecerdasan, harus dengan kedaulatan rakyat, kemudian rule of law, kemudian pemisahan kekuasaan. Nah, ada 3 itu untuk pemisahan kekuasaan, namanya trias politika, ya, untuk legislatif, yudikatif, dan eksekutif. Nah, ini harus dibedakan supaya masing-masing bisa menjalankan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab. Ya, untuk legislatif itu membuat undang-undang, kemudian eksekutif itu yang menjalankan, kemudian yang berkaitan dengan hukum itu dijalankan oleh yudikatif. Nah, kemudian ini harus, tadi ibu katakan di sini harus bisa menjamin yang namanya hak asasi manusia. Kemudian pengadilannya ini harus merdeka, jangan berat sebelah. Nah, karena misalnya dia orang kaya misalnya, maka dia dihukum hanya sebentar, gitu dia. Kemudian karena dia miskin, tidak tahu menahu mengenai hukum, maka hukumannya itu menjadi berat, bahkan mungkin ditambahkan dengan denda. Nah, jangan seperti itu. Itulah yang menjadi harapan di sini, menjadi pilar. Kemudian otonomi daerah. Nah, kalau otonomi daerah itu berarti setiap daerah itu diberikan kebebasan untuk memperkaya daerahnya masing-masing, ya. Kemudian di sini demokrasi dengan kemakmuran. Ini jelas kemakmuran untuk rakyat. Kemudian berkeadilan sosial, ya, ini tadi sama rata, jangan berat sebelah. Kita jangan memandang status sosial seseorang, semuanya itu harus sama di hadapan hukum. Kita lanjut. Demokrasi Pancasila mengandung beberapa nilai moral, itu bersumber dari Pancasila. Di sini ada beberapa: persamaan bagi seluruh rakyat Indonesia, keseimbangan antara hak dan kewajiban, kemudian pelaksanaan kebebasan itu dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian kepada diri sendiri dan orang lain. Nah, kemudian ada lagi beberapa di sini, hingga menjunjung tinggi tujuan dan cita-cita nasional. Ini ada dalam alinea keempat, ya, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut melaksanakan ketertiban dunia. Nah, itu dia. Inilah yang menjadi cita-cita nasional. Ada 4 itu, ya. Nah, periodisasi. Nah, ini tahapan perkembangan demokrasi. Ya, itu sebelum diamandemen, kedaulatan itu di tangan rakyat dan dilakukan oleh MPR. Ini sebelum undang-undang diamandemen, dirubah. Itu kedaulatannya tetap di tangan rakyat, tapi itu dilakukan oleh MPR. Kemudian setelah dirubah, itu berbunyi kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.
Nah, kita patokannya itu adalah konstitusi kita, Undang-Undang Dasar. Nah, kemudian di sini sebelumnya itu Indonesia itu berbentuk federasi, berbentuk serikat, ya. Istilahnya itu ada negara di dalam negara. Nah, berbeda dengan, perhatikan di sini, setelah berubah, di sini Republik Indonesia yang merdeka dan berdaulat ialah suatu negara hukum yang demokratis dan berbentuk kesatuan. Nah, sebelumnya itu adalah berbentuk serikat, kemudian setelah dirubah itu berbentuk kesatuan. Nah, kalau federasi tadi berbentuk serikat, kemudian kalau kesatuan itu, setiap negara itu diberikan kebebasan, tetapi pertanggungjawabannya itu adalah ke pusat. Nah, kemudian di sini kedaulatan Republik Indonesia itu di tangan rakyat dan dilakukan oleh pemerintah bersama dengan DPR. Nah, kalau sebelumnya itu adalah bersama DPR dan Senat. Ya, ada dia, itulah dia hasil amandemennya. Nah, untuk lanjutannya, untuk melihat suatu sistem pemerintahan itu adalah suatu sistem yang demokratis atau tidak, ada indikatornya. Yang pertama itu akuntabilitas. Ini merupakan kewajiban pertanggungjawaban seseorang. Bagaimana pertanggungjawabannya? Kita bisa melihat. Nah, kita bisa melihat dari akuntabilitas ini, kemudian kita bisa tentukan ini sistemnya demokratis atau tidak. Kemudian mengenai rotasi kekuasaannya. Ini pergantian pemegang kekuasaan. Ya, dia rotasinya berputarkah atau hanya itu saja. Nah, itu bisa kita lihat dari rotasi kekuasaan ini, bisa kita lihat apakah sistem itu merupakan sistem yang demokratis atau tidak. Kemudian rekrutmen politik yang terbuka. Nah, itu rekrutmen itu adalah di sini ada perekrutan anggota partai yang baru. Nah, ini harus rekrutmennya ini itu harus terbuka, jangan tertutup. Semua orang harus tahu bahwa partai ini sedang mencari atau merekrut anggota baru. Gitu dia. Kemudian ada pemilihan umum. Kemudian pemenuhan hak-hak dasar. Apa itu? Ini mengenai jaminan hak asasi manusia. Nah, dari kelima indikator ini, kita bisa melihat apakah sistem itu merupakan sistem pemerintahan yang demokratis atau tidak. Ya. Kita lihat di sini perjalanan atau sistem pemerintahan yang pernah digunakan oleh Indonesia. Nah, pada tahun 1945 sampai 1949, di sini Indonesia menggunakan sistem demokrasi masa revolusi kemerdekaan. Ya, di sini Indonesia itu baru saja merdeka, maka sistem demokrasinya itu masih sesuai dengan revolusi kemerdekaan. Ya, kemudian pada tahun 1949 sampai 1959. Nah, di sini Indonesia itu menggunakan demokrasi parlementer. Nah, di mana di sini presiden itu hanya sebagai simbol. Untuk roda pemerintah itu dilakukan oleh parlemen atau menteri. Nah, itulah dia demokrasi parlemen. Kemudian selanjutnya pada tahun 1959 sampai 1965, Indonesia menggunakan sistem pemerintahan demokrasi terpimpin. Nah, di sini presiden itu sebagai simbol dan juga sebagai kepala pemerintahan. Nah, di sini yang berkuasa itu adalah presiden, namanya terpimpin. Bahkan presiden juga bisa mencabut kekuasaan dari menteri atau memecat menteri. Nah, itu dia. Dia berkuasa atas segala roda pemerintahan. Kemudian pada 1965 sampai 1998, nah di sini sudah digunakan demokrasi Pancasila. Nah, dengan perjalanan yang cukup panjang ya, akhirnya Indonesia menemukan sistem pemerintahan yang sesuai dengan kepribadiannya. Lalu kita bisa melihat di sini apakah di sini tadi untuk tahun ini kan ini masa revolusi kemerdekaan. Nah, apakah sistem ini demokratis atau tidak? Nah, kita perlihatkan untuk akuntabilitas itu ada maklumat yang dikeluarkan pemerintah. Itu pada tanggal 1 November
3 November dan 14 November. Nah, inilah dia pertanggungjawaban dari pemerintah. Kemudian rotasi kekuasaan. Pada masa ini mengindikasikan keinginan takut dari para pemimpin negara untuk membentuk pemerintahan yang demokratis. Nah, masih ada keinginan yang kuat dari pemimpin negara untuk membentuk pemerintahan yang demokratis. Nah, jadi di sini masih awal untuk membentuk pemerintahan yang demokratis. Kemudian rekrutmen politik ini dengan maklumat wakil presiden memungkinkan terbentuknya sejumlah partai yang menjadi peletak dasar bagi sistem kepartaian. Nah, ini atas maklumat wakil presiden. Nah, untuk pemilihan umumnya ini belum dilaksanakan, ya, belum ada pemilu di sini. Kemudian untuk pemenuhan hak-hak dasar, pemberian hak-hak politik secara menyeluruh. Nah, di sini didominasi oleh hak-hak politik. Nah, kemudian untuk demokrasi parlemen. Nah, kita lihat di sini akuntabilitasnya itu, pertanggungjawabannya itu ada 5 aspek di sini, ya. Ada 5 aspek di sini, nanti boleh kalian cari tahu. Kemudian di sini untuk pergantian kekuasaannya itu, kehidupan kepartaian dikatakan memperoleh peluang yang sebesar-besarnya untuk berkembang secara maksimal. Nah, untuk kekuasaannya ini dipegang oleh kehidupan partai. Nah, partai mana yang mendominasi, ya mungkin dari perwakilan partai itu yang menduduki posisi. Kemudian rekrutmen politik, lembaga perwakilan rakyat atau parlemen memainkan peranan yang sangat tinggi dalam proses politik yang berjalan. Nah, ini dia. Kemudian pemilu, di sini hanya dilaksanakan 1 kali saja, yaitu pada tahun 1955. Nah, di sini sudah dilaksanakan pemilu. Ini dilaksanakan dengan prinsip demokrasi. Kemudian untuk pemenuhan hak-hak dasar, jaminan HAM-nya itu dapat merasakan hak-hak dasar tidak dikurangi sama sekali, meskipun tidak semua warga dapat memanfaatkannya dengan maksimal. Ya, bisa merasakan hak-hak dasar meskipun tidak merata, ya, tidak semua masyarakat bisa memanfaatkannya. Nah, pada tahun 1959 sampai 1965 untuk demokrasi terpimpin. Untuk pertanggungjawabannya itu telah terjadi pemasangan HAM, yaitu hak sipil dan politik seperti hak untuk berserikat, berkumpul, mengeluarkan pendapat, pikiran, dan tulisan. Kemudian pergantian kekuasaannya itu sentralisasi kekuasaan yang semakin dominan dalam proses hubungan antara pusat dan daerah. Nah, sentral ini maksudnya hubungannya itu memusat, ya, untuk pemerintah pusat. Kemudian rekrutmen politik ini dilakukan secara tertutup, berarti tidak demokratis ini, ya. Kalau kita perhatikan, ini tidak sistem yang tidak demokratis. Kemudian pemilihan umum, menguburnya sistem kepartaian. Nah, untuk kepartaian pun sudah tidak muncul lagi ke permukaan. Nah, untuk pemenuhan hak-hak dasar pun di sini masih lemah. Ini jelas sekali sistem pemerintahan yang tidak demokratis. Kemudian yang terakhir, untuk demokrasi Pancasila, kita lihat untuk pertanggungjawabannya, sikap akomodatif terdapat tuntutan yang berkaitan dengan penegakan HAM. Nah, di sini ada tuntutan yang berkaitan dengan penegakan HAM. Nah, kita di sini bisa mempertanyakan kinerja dari pemimpin itu. Kemudian rotasi kekuasaannya, ini untuk legislatif hampir tidak pernah dilakukan. Untuk legislatif DPR, DPD, yang ini tidak pernah dilakukan. Kemudian sistem rekrutmen ini dilakukan secara tertutup. Kemudian pada pemilu itu pernah terjadi kecurangan. Kemudian hak dasar itu hak dasarnya itu masih lemah. Nah, inilah dia untuk demokrasi Pancasila. Kita lihat di sini akuntabilitasnya, masa Orde Baru yang berlawanan dengan pemajuan dan perlindungan HAM. Nah, untuk masa Orde Baru ini ada pada pemerintahan Soeharto, ya.
Kemudian rotasi kekuasaan itu dilakukan dari mulai pemerintah pusat sampai ke desa. Nah, sudah mulai merata dia. Kemudian untuk rekrutmen politik itu dilakukan secara terbuka. Kemudian untuk pemilu dilaksanakan jauh lebih demokratis. Kemudian hak-hak dasarnya itu sudah mulai terjamin. Nah, inilah dia nilai-nilai demokrasi Pancasila yang sesuai dengan kebudayaan kita. Oke, sampai di sini materi kita hari ini. Untuk selanjutnya kita masuk ke sesi diskusi. Bagi anak-anak kami, silakan ditanyakan jikalau mungkin ada yang masih dibingungkan. Harapannya kalian bisa aktif meskipun proses belajar itu dilakukan secara daring. Jadi sebenarnya di sini yang lebih penting itu adalah niatan dari kalian ya. Oke. Selamat pagi, salam sehat.